Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Semoga anak Bapak selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak Bapak, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Silahkan anak Bapak buka buku paketnya halaman 82 ya. Pada halaman 82 ini ada sebuah kisah atau sebuah cerita yang dapat kita ambil pelajarannya, kita dapat ambil pesan moralnya nanti, dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak Bapak. Cerita ini berjudul Anak Gembala dan Serigala. Di sini kalau seandainya tidak terjadi pandemi ini, mungkin di kelas itu sudah Bapak tunjuk beberapa siswa untuk maju memperagakan beberapa aktor dalam peran ini, yaitu narator. Di sini ada tuan anak gembala, kemudian lagi ada orang kampung 1, kemudian orang kampung 2, ada orang kampung 3. Jadi ada 5 pemain dalam cerita ini ya. Narator ini adalah orang yang atau siswa yang menceritakan alur cerita dari drama tersebut. Alur itu adalah susunan-susunan cerita ya anak Bapak. Jadi tugas narator ini adalah membacakan ataupun menceritakan susunan-susunan cerita secara runtut sebuah drama. Jadi itu tugas narator. Oke, langsung saja akan Bapak ceritakan. Agar menghemat durasi, langsung aja Bapak ambil cerita secara resumnya supaya menghemat durasi tanpa Bapak membaca satu-satu. Jadi diceritakan ada seorang anak gembala yang menjaga domba-domba tuannya. Tuannya itu berpesan kepada anak gembala tersebut, nanti kalau misalnya ada serigala, kamu berteriak aja minta tolong sama orang kampung. Siap, kata anak gembala tadi. Tiba-tiba saat dia menjaga domba, tiba-tiba dia timbul pikiran iseng. Katanya, wah kayaknya rame nih kalau saya berteriak minta tolong kepada orang kampung seolah-olah ada serigala, padahal cuma berbohong. Nah, itu sudah niat nggak bagus ya, berbohong itu ya Bapak. Jangan sekali-kali kita berpikir untuk suka untuk berbohong ya. Akhirnya dia lakukan, karena dia iseng, dia lakukan. Lalu dia berteriak minta tolong pada warga, tolong, ada serigala katanya. Dan akhirnya orang kampung pun datangan. Ada orang kampung datang banyak menolong. Orang kampung itu rela meninggalkan pekerjaan mereka, berlari untuk menuju anak gembala dengan tujuan untuk menolong anak tersebut dari serigala. Sesampainya di anak gembala tadi, orang kampung nanya, mana serigalanya, kata anak gembala tadi sambil ketawa, saya cuma iseng, saya cuma bercanda. Nah, lalu kan orang kampung marah, artinya anak si gembala tadi sudah mempermainkan mereka. Akhirnya mereka kembali lagi ke kampung. Nah, kemudian setelah itu akhirnya anak gembala tadi mengulangi lagi, karena dia merasa bahagia dengan keisengannya, karena dia merasa senang dengan kebohongannya, dia ulangi lagi. Lalu dia berteriak lagi minta tolong, ada serigala. Akhirnya datangan lagi nih orang kampung. Ada orang kampung diperankan di sini, ada orang kampung 1, orang kampung 2, dan orang kampung 3. Ya, datangan lagi nih. Setelah datang lagi, ternyata si anak gembala berdusta lagi. Nah, setelah itu orang kampung pun marah, kesal kepada si anak gembala tadi, dan akhirnya mereka kembali lagi ke kampung. Dan pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, akhirnya datang beneran nih seekor serigala. Yang tadinya kan cuma main-main, si anak gembala berbohong, ada serigala. Kali ini suatu sore, suatu senja itu datang serigala beneran. Nah, dan akhirnya menyambar domba yang digembalakannya. Nah, akhirnya si anak tadi berteriak lagi, tolong, ada serigala. Tapi orang kampung mendengar teriakan itu enggak dihiraukannya. Karena apa? Karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan apa yang dikatakan oleh anak gembala. Karena sudah 2 kali mereka dibohongi oleh anak gembala. Ya, akhirnya orang kampung tidak mau datang. Dan akhirnya pun
domba dari eh, domba dari peliharaan anak gembala tadi akhirnya dimakan oleh serigala dan dibawa oleh serigala. Nah, seandainya anak gembala tadi tidak berbohong, dari awal tidak berbohong, saat dia minta tolong, tentu kan orang datang tuh, orang kampung datang menolong. Nah, tentunya nggak sampai serigala itu memakan domba, ya setidaknya seperti itu. Nah, pesan moralnya untuk cerita ini, anak bapak, jangan sekali-kali kita berniat untuk mengerjai orang ataupun berbohong. Jadi intinya apabila kita berbohong ataupun uh, apa namanya ya membuat orang kesal, maka kita tidak akan dipercaya lagi, maka kita tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lagi, ya. Anak bapak berbohong itu banyak. Kalau anak bapak sekarang kan di rumah, itu jangan suka berbohong kepada orang tua. Misalnya orang tua tanya, sudahkah salat? Sudah, padahal belum, itu jangan. Kemudian banyak lagi di rumah, ya. Kalau di rumah itu banyak, karena kan anak bapak selama pandemi ini di rumah saja, pergaulan di luar pun jarang, mungkin berteman sama teman pun jangan suka berbohong, bukan hanya sama orang tua, sama orang jangan suka berbohong. Jadi bapak ulangi sekali lagi, pesan moral di sini adalah jangan suka berbohong karena itu dapat menghancurkan kepercayaan orang lain kepada kita, ya anak bapak ya. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita anak gembala dan serigala, ya. Mungkin itu saja yang dapat bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.